Pemirsa, Hakim Tunggal Ju Yamto menegaskan bahwa seluruh permohonan pra-peradilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak dapat diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan masa persidangan selama 7 hari, terhitung dari sidang perdana di tanggal 21 Januari. Namun, tadi kita sudah lihat bersama bahwa hasil bukti yang dibawa oleh kuasa hukum Hasto semuanya ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Satu persatu petinggi PDIP telah dinyatakan bersalah, telah menjadi terdakwa, dan juga mungkin akan segera divonis, teman-teman. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Di pra-peradilan kemarin kita telah mendapatkan hasil yang sangat memastikan di mana Hakim Ketua memutuskan Hasto bersalah. Penetapan Hasto sebagai tersangka itu sah dan tidak melanggar hukum. Hal ini tentu membuat kubu Hasto Kristianto, khususnya tim kuasa hukumnya itu berang sampai menyebut ini pra-peradilan ini manipulatif, ini pra-peradilan sampai hakim dan juga menggugat, teman-teman, sampai digugat ini ke Pengadilan Negara Bogor dengan kurang lebih 2,5 miliar. Jadi rasanya memang kalau sudah tersudut, apa saja bakal dilakukan oleh Sekjen PDIP, oleh PDIP untuk ya melindungi partai, melindungi sekjennya. Saya rasa yang ini Pak Hasto ini punya sesuatu yang ditakutkan kalau misalnya dibocorkan. Kalau ini bocor, mungkin saja ini korupsi-korupsi lain bisa terungkit atau terkuak juga. Salah satunya ini kita bisa sebut EKTP, yang dimana ada beberapa petinggi PDIP yang diduga juga menerima aliran dana EKTP. Sebut saja Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, ini Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung, mantan Capres 2024 Ganjar Pranowo, mantan Menkumham Yasona Lawli yang juga disebut-sebut menerima aliran dana. Ini bukan saya yang menyebut, tapi adalah Setia Novanto dan juga Nazarudin. Nah, hari ini teman-teman kita mau mendengarkan pernyataan dari ex penyidik KPK dan juga beberapa pengamat politik terkait hasil pra-peradilan. Apakah pra-peradilan ini memang sudah tepat? Sudah sangat tepat hakim memutuskan Hasto ini bersalah? Dan bagaimana langkah selanjutnya KPK? Ini KPK membuat kita gregetan. Ayo KPK langsung gerak cepat, langsung lakukan penahanan biar Hasto Kristianto tidak kabur dari Indonesia, tidak mengulang kejadian Harun Masiku. Nah, yang kita takutkan ya itu teman-teman, kalau misalnya ini KPK bergeraknya lamban, ya Pak Hasto bisa saja, ini saya tidak menyebut Pak Hasto bakal lari ya, tapi kemungkinan itu masih tetap ada. Kalau misalnya Pak Hasto ya mengulang kejadian seperti Harun Masiku, tiba-tiba raib, tiba-tiba hilang, ya repot juga nanti Interpol sampai sekarang juga nggak bisa melacak tuh Harun Masiku di mana. Ya kejaksaan juga tidak tahu di Harun Masiku di mana, KPK juga tidak tahu di mana. Yang jelas mumpung orang yang masih ada di Indonesia, mumpung masih ada di sini, yuk tahan dulu saja deh biar mempercepat penyelidikan. Nah, teman-teman, kita simak dulu saja nih komentar-komentar dari para pengamat politik terkait hasil pra-peradilan Hasto Kristianto. Pemirsa, Hakim Tunggal Ju Yamto menegaskan bahwa seluruh permohonan pra-peradilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak dapat diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan masa persidangan selama 7 hari, terhitung dari sidang perdana di tanggal 21 Januari. Namun, tadi kita sudah lihat bersama bahwa hasil bukti yang dibawa oleh kuasa hukum Hasto semuanya ditolak. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengabulkan eksepsi dari termohon, kedua menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh
Suyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1. Hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail akan bergabung bersama kita dan saat ini sudah ada di studio ex-penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Ya. Anda memang betul-betul, maksud saya, sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman KPK hasilnya atau mengagetkan, Mas? Ya, menurut saya kan ini bukan hal yang mengejutkan ya. Dari awal pun saya sudah menyampaikan ya bahwa dalam proses KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu sudah berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku, baik itu ada di Undang-Undang Tipikor, yang ada di Undang-Undang KPK sendiri maupun yang ada di KUHAP. Jadi tidak mungkin KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak ada buktinya, kemudian tidak ada perbuatannya. Pasti semua sudah diuji, kan selalu saya katakan itu semua sudah diuji, mulai dari proses di Satgas Penyidikan, kemudian di level deputi penindakan, dan yang terakhir baru di level pimpinan, yang kemudian pimpinan ketika setuju, dan ini lima-limanya setuju loh Mas, ya kan, dan ini baru awal mereka menjabat, baru kemudian dibuatlah surat perintah penyidikan. Jadi bagi saya hasil yang selama 7 hari sidang ini itu tidak mengejutkan dan tentu ini merupakan awal yang bagus ya, ketika sebelumnya kan KPK dituduh bahwa menetapkan tersangka dari Hasto ini adalah pesanan. Ya, ini adalah KPK versi Jokowi. Ya, jadi istilahnya itu kan tidak terbukti, tidak ada namanya kriminalisasi, dan saya lihat KPK pun juga tentu menunggu ya hasil pra-peradilan ini. Tapi Mas Yudi dengar dari kuasa hukum Hasto menyatakan hasil ini merupakan bentuk peradilan sesat yang dipertontonkan ke publik. Ya tidak jadi masalah Mas, ya kan, namanya juga kalah, orang ngomong apa aja kan. Kemarin bicara akan menerima apapun hasilnya, ternyata ketika hasilnya seperti ini malah teriak-teriak seperti itu. Bagi saya sudahlah, hormati sajalah putusan pengadilan, dan ini tentu saya sampaikan ya, saya juga mendesak pada KPK, Anda ini sudah mendapatkan satu lagi penguat ya dalam memprosesnya. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kita Mas Yudi, ada kuasa hukum dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, Pak Magdir Ismail. Kalau versinya ex penyidik KPK, harusnya dari kuasa hukum Hasto hormati keputusan PN Jakarta Selatan. Pak Magdir. Begini, kalau andai kata putusan ini bicara tentang substansi pra-peradilan, kami akan hormati itu, gitu loh. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah ini lebih banyak bicara tentang teknis administrasi. Ya, mestinya Yudi itu tadi datang ke sini mendengar apa bunyi putusan, ya. Karena dia nggak mendengar apa bunyi putusan, makanya dia ngoceh seperti itu tadi. Saya dengar Pak, ya, tidak ada ngoceh-ngoceh aja. Ya. Kita bahas substansinya. Tidak ada satupun dalam pertimbangan yang mengatakan apakah alat bukti itu sah atau tidak sah. Ya, makanya Yudi, tolong kalau mau ngomong itu lihat faktanya, jangan asal kedar ngomong. Saya ini mendengar putusan pengadilan itu, tidak yang menjadi pertimbangan Pak. Tadi oleh hakim. Kok malah jadi pribadi begini? Perkara ini dikatakan ini tidak bisa digabung antara dua sprindik di dalam satu permohonan. Hanya itu yang dikatakan oleh hakim. Ya, dia tidak bicara tentang bukti permulaan. Makanya saya kira begini, ini yang penyakit kita ini ya, para pengamat ini seolah-olah tahu tapi padahal tidak tahu, tidak mendengar gitu loh. Jangan disesatkanlah masyarakat terhadap hal-hal yang tidak penting ini gitu loh. Ya, jadi sekali lagi kami mengatakan putusan itu sesat karena hakim tidak memutus sesuai dengan apa yang disebut syarat pokok yang menjadi bahan pra-peradilan itu yang tidak diputus oleh hakim. Ya. Jadi begitu Andro. Jadi kalau menurut hemat saya ya, kalau kita memang mau bicara substansi putusan pra-peradilan tadi, bukan seperti yang dibicarakan oleh saudara Yudi yang terhormat ini. Ya, hakim sama sekali belum menyinggung bukti permulaan, cukup atau tidak. Dia hanya mengatakan tidak bisa dua permohonan
dua sprindik digabung dalam satu permohonan. Bang Hanya Yudi itu. ditanggapi dulu, 2 sprindik itu yang dibahas hakim. Ya, kan tidak masalah. Yang penting kan putusan hari ini ya memperkuat apa yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itulah ya, saya katakan bahwa KPK pasca ini harus bergerak cepat ya untuk menuntaskan kasus ini. Jangan lagi bertele-tele. Kalau masalah putusan pengadilan ini disampaikan oleh pengacaranya seperti tadi, saya pikir ya memang tugasnya kan membela klien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kalaupun mau mengajukan ya silakan saja mengajukan kembali. Kan tidak tertutup kemungkinan mengajukan kembali misalnya masing-masing kan sprindik majukan pra-peradilan nggak masalah. Kan nggak ada juga yang mempersoalkan. Ya, tapi bagi saya bahwa harusnya hari ini sudah bisa dibaca oleh KPK. Ya, pengadilan pun ya dalam hal ini pra-peradilan yang mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Soal substansi yang belum disentuh tadi, Mas. Ya, kalau substansi tidak disentuh kan artinya emang mereka hakimnya tidak mau masuk ke situ gitu kan. Akhirnya dia membuat suatu putusan yang obscure and libel gitu kan. Tapi bagi saya ya udahlah, putusan itu artinya kan sudah dibuat oleh hakim. Ya, artinya kan artinya bahwa sekarang ya sekarang bola di tangan KPK. Ya, saya pikir KPK lah yang kemudian harus ya tadi menentukan langkah segera gitu kan, untuk apa? Untuk kemudian menuntaskan kasus ini biar perkaranya jelas gitu. Saya pikir kalau misalnya ada hal yang aneh ya di dalam prosesnya, pasti hakim juga sudah akan membacakan di dalam pertimbangan-pertimbangannya. Jadi kita tidak bisa membaca hanya putusan saja. Toh hakim juga sudah mendengarkan dari masing-masing pihak kemarin, Mas, ya kan? Seperti apa dari pemohon, seperti apa dari termohon. Ya kalau misalnya ada yang aneh, pasti akan masuk di dalam pertimbangan hakim, misalnya seperti itu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar perdebatan, mendengar obrolan para pengamat, para politikus terkait sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Memang cukup pusing teman-teman, dan drama ini saya rasa bakal terus berlanjut. PDIP tidak akan melepas begitu saja Hasto Kristianto, begitu juga KPK yang sudah mencengkram erat kaki dan tangan Hasto Kristianto. Apalagi dengan pra-peradilan ini, leher Hasto Kristianto sudah dalam cengkraman KPK. Hanya tinggal eksekusinya teman-teman. Berani atau tidaknya, cepat atau lambatnya ini KPK melakukan eksekusi, itu yang akan sangat ditunggu. Apakah KPK ini berani untuk melangkahi, teman-teman, mendobrak berbagai tembok-tembok tebal yang sudah disiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk melindungi Hasto Kristianto? Atau mungkin KPK bakal bermain aman, menunggu situasi yang tepat untuk melakukan OTT penangkapan terhadap Hasto Kristianto? Kita bakal terus kawal kasus Hasto Kristianto yang ini yang terseret suap dan korupsi Harun Masiku. Karena itu jangan kemana-mana teman-teman, ingat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus mengirimkan informasi-informasi terbaru lainnya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.